Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa anak-anak-Mu, yang telah bekerja sejak kami bangun pagi, di siang hari sampai sore, dan saat ini Tuhan, saat kami mau beristirahat malam, Tuhan, kami sangat rindu akan firman-Mu, firman yang meneguhkan, firman yang mengingatkan, firman juga yang menjadi tuntunan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami benar-benar lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 6, dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, tetapi kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Secara gamblang arti kata buta berarti tidak bisa melihat sesuatu. Biasanya dikenakan kepada penglihatan mata secara fisik. Namun dalam arti kiasan juga dipakai kepada hati dan iman. Artinya objek atau oknum yang diimani seseorang tidak jelas entah siapa. Karenanya bisa saja ada banyak objek atau oknum yang diimaninya, atau mungkin sama sekali salah benar. Apa saja yang membuat buta? Tentu karena ada gangguan. Gangguan bisa berupa penyakit, bisa juga karena ada yang merusak atau menghalangi, di mana penghalang itu lebih besar dan bisa menutupi biji mata, sehingga biji mata tertutup. Malam ini firman Tuhan menyebutkan bahwa mata iman seseorang bisa dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini berarti sesuatu dari alam ini yang diyakini jadi ilah, sesembahan. Ilah-ilah itu amat banyak di setiap zaman dan berkembang terus. Tentu kita katakan, kok bisa? Ya, sebab ilah zaman itu adalah pekerjaan iblis, di mana hati manusia dipengaruhi untuk mengarahkan hidup dan mengerahkan semua potensi dirinya ke objek tertentu. Ilah zaman ini menunjukkan kepada semangat atau gairah zaman yang menguasai sebagian besar manusia pada saat atau zaman ini. Ilah di sini sama dengan berhala. Pada dasarnya berhala sama artinya objek yang disembah atau yang dipuja. Allah yang benar dan satu-satunya yang layak disembah Allah Tuhan seharusnya dalam pencipta langit, tetapi tidak bisa dilihat oleh imannya lagi dengan jernih. Inilah berhala, yaitu sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan pengabdian atau pelayanan. Ya, bisa berupa uang, barang, harta kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan, orang yang disayangi, bahkan hobi-hobi yang di dalamnya seseorang hatinya dihanyutkan dan ditenggelamkan.
berhala adalah suatu pribadi yang dianggap paling berharga sebab mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan, keuntungan dan keamanan. Tentu saja berhala bagi seseorang adalah pusat kehidupan di mana seseorang itu bergantung dan jiwanya melekat. Seseorang tidak akan merasa lengkap tanpanya. Kehidupan akan menjadi sepi dan kosong tanpanya. Dengan demikian, seseorang tidak akan bisa hidup tanpa berhala itu. Akan tetapi ingat bahayanya, imannya dibutakan oleh berhala atau ilah zaman ini, tidak akan melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Hidupnya akan berakhir dalam kesusahan, kesulitan dan maut. Tentu orang yang beriman yang sungguh kepada Kristus, seperti orang-orang percaya yang mendengar firman pada malam hari ini, tidak mau dalam dunia yang berakhir dalam maut, termasuk kita semuanya. Benar kan? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari pekerjaan iblis di zaman ini, yaitu ilah zaman yang beraneka dan mempesona, agar mata iman kami tidak dibutakan. Jernihkan kami Tuhan dari segala pengaruh-pengaruh pesona dunia yang menghabiskan energi, menghabiskan potensi. Kuatkan kami Tuhan dalam iman kami tertuju hanya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus beristirahat karena sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah tinggal. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan sumber kesembuhan. Jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, ya Tuhan, jamahlah mereka sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh beraktivitas sebagaimana tadinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke Tangan-Mu, lindungi kami dalam istirahat malam kami. Esok pagi kembali kami bangun segar untuk boleh bekerja lagi. Terima kasih di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.